Shalom semua, selamat datang sekali lagi ke YouTube channel saya yang berkata motivasi singkat. Motivasi singkat pagi hari ini ialah jagalah pikiran Anda atau jagalah minda kita. Kenapa kita harus menjaga atau memelihara pikiran kita, minda kita? Sebab minda ialah medan peperangan. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 6 ayat 12 berkata, "Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Daripada firman Allah yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 12, jelas menerangkan bahwa kita sedang berada dalam suatu peperangan. Kajian yang teliti ke atas ayat ini mengajar kita bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa iblis dan para tentaranya. Musuh kita adalah iblis. Iblis berusaha untuk menumpaskan kita dengan pelbagai strategi serta muslihatnya. Si iblis ialah pendusta. Karena itu sebabnya Yesus menggelarkan iblis itu bapa segala dusta dan segala kepalsuan. Itu dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblis mengatakan pelbagai hal tentang kita, tentang orang lain, dan bermacam-macam kejadian yang tidak benar. Iblis berdusta, tetapi tidak pula secara sepenuhnya pada satu masa. Karena iblis adalah licik. Terlebih dahulu, iblis akan menyerang minda kita dengan memasukkan pikiran-pikiran yang berbentuk rungutan, prasangka, keraguan, ketakutan, ketidakpastian, dan pelbagai teori serta alasan. Ia bergerak secara perlahan-lahan, tetapi begitu berhati-hati. Ingatlah bahwa iblis memiliki strategi bagi peperangannya. Ia telah memperhatikan dan menyelidiki kita dengan cukup lama. Si iblis sangat arif akan apa yang kita suka dan sebaliknya. Ia mengetahui ketakutan dan kelemahan kita. Dia tahu segala hal yang merunsingkan kita. Dia tahu segala hal yang meragukan kita, yang membuat kita takut. Dia rela melabur banyak waktu untuk menumpaskan kita. Kesabaran merupakan salah satu kekuatan iblis, karena dia sabar menunggu, menanti waktu yang tepat untuk menghancurkan kita melalui pikiran kita. Apa yang harus kita lakukan pada waktu kita menghadapi hal-hal ini? Nah, karena itu saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam itu sebabnya Alkitab berkata, karena senjata kami dalam perjuangan kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu tertulis di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Ini disadari oleh Paulus bagaimana menyerang kembali iblis yang berusaha untuk menghancurkan kita melalui pikiran kita. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-15 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
Karena itu sangat perlu, sangat penting sewaktu kita mengalami keadaan atau serangan iblis di dalam pikiran kita dengan berbagai-bagai pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang menakutkan. Kita perlu menyerang kembali karena senjata kita dalam perjuangan kita adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata apakah itu? Yang sangat penting tadi itu adalah iman. Ya, imanlah yang akan mengalahkan dunia ini, kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes itu. Dan juga kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 tadi tentang perisai iman dan juga ketopong keselamatan kita percaya. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita yakin, kita percaya bahwa kita sudah menerima keselamatan itu. Dan itu yang iblis coba serang dalam pikiran kita, dalam minda kita, supaya kita tidak percaya, supaya kita ragu-ragu tentang keselamatan yang sudah kita terima, yang kita sudah peroleh melalui Yesus Kristus. Tetapi apa yang harus kita buat sewaktu kita mengalami serangan iblis? Kita lihat ayat seterusnya tadi. Dalam ayat dikatakan bahwa dalam ayat 17 itu, di mana kita ada pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh adalah senjata untuk kita gunakan untuk menyerang iblis. Kita serang melalui firman Allah. Kita gunakan senjata firman Allah ini untuk menyerang balik iblis. Dengan kita sangat percaya setiap janji-janji firman Tuhan itu berkuasa. Janji Tuhan melalui firman-Nya itu adalah milik kita. Dan kita sangat percaya itulah senjata yang paling ampuh untuk menyerang kembali iblis yang coba menyerang pikiran kita. Karena itu saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama perhatikan ini. Ya, beberapa hal yang perlu kita mengerti. Bahwa yang pertama, kita sedang berperang dan peperangan itu ada di minda kita, di pikiran kita. Yang kedua yang perlu kita sadar, musuh kita adalah iblis. Ya, yang ketiga yang perlu kita harus ketahui, muslihat iblis itu licik dan mantap. Yang keempat, iblis tidak tergesa-gesa, tetapi dia menyerang secara perlahan-lahan dan dia sabar menanti waktu yang tepat untuk menghancurkan seseorang. Yang kelima dan yang terakhir, iblis mengambil masa untuk melaksanakan rencananya. Karena itu, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mari jangan kita terus bertahan, tetapi mari kita menyerang balik melalui firman Tuhan. Pakailah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yaitu firman Allah. Waktu kita menyerang balik kepada serangan-serangan setan dan berkata, iblis, engkau tidak ada kuasa, engkau tidak ada hak dalam hidupku. Hidupku adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Matius pasal 4 itu, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Tuhan memberkati, mari kita terus maju, pasti kita menang. Haleluya, amin.